Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabarnya hari ini teman? Aku, kamu, kita semua luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. High five. Selamat pagi adik-adik yang manis. Hari ini bertemu kembali bersama Lausa Stevi. Pada saat hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pujikan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang.
tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, saat hari ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan buat setiap kami kesehatan, Engkau memberikan buat setiap kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang tiba saatnya kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lebih lagi, dengan penuh semangat, dengan sukacita, dan juga tentunya dengan penuh sorak-sorai. Kita hidup di dunia ini, kita sekolah, kita di rumah, kita jalan-jalan, atau kita berada dimanapun, kita harus berani untuk tampil beda. Walaupun dunia ini penuh dengan kejahatan, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus apa? Iya, kita harus tetap berani tampil beda dengan tidak ikut menjadi jahat. Kita harus tetap baik seperti Tuhan Yesus. Jadi kita harus berani tampil beda. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita pujikan berani tampil beda. Mana tepuk tangannya? Senyumnya mana? Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri, ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda lagi ya. Jadi saat iblis menggoda, jangan mau ya adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Lagi sekali lagi yuk. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Lagi aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Yeay. Jadi jangan lupa ya adik-adik, kita harus selalu berani tampil beda, tidak seperti dunia ini yang jahat. Jadi kita harus jadi anak-anaknya Tuhan yang
baik. Nah, sekarang kita akan memujikan sebuah pujian yang mengatakan meskipun kita jatuh, meskipun kita apalagi dipukuli orang, apa? Ya, Yesus tetap nomor satu ya. Jadi walaupun kita diolok-olok, kita tidak boleh goyah dengan iman kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Meskipun jatuh. Meskipun jatuh, meskipun jatuh, dipukuli orang, dijauhi orang, Yesus tetap nomor satu. Kayu salib banggaku, kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Ya betul, lagi ya. Meskipun jatuh, dipukuli orang, dijauhi orang, Yesus tetap nomor satu. Kayu salib banggaku, kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Lagi. Meskipun jatuh, dipukuli orang, dijauhi orang, Yesus tetap nomor satu. Kayu salib banggaku, kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Ya, jadi kemanapun kita pergi, tetap ingat dan tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Silahkan duduk. Sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada saat hari ini boleh tertanam di hati kita dan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita pujikan Alkitab, buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan,
buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus yang mulia, karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo adik-adik yang dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Lause berdoa supaya adik-adik hari ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada saat ini Lause akan mengajarkan satu bagian firman Tuhan untuk adik-adik semua. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, dan kalau kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu lagi, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Regen. Tuhan berkati, Tuhan urapi Lause Regen yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Biar Lause dapat menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Regen. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar tentang ketaatan. Apa adik-adik? Iya, betul. Ketaatan, ya. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang ketaatan dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Nah, adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita dan kita baca kitab Yehezkiel 20 ayat yang ke-19. Karegen akan membaca untuk adik-adik, adik-adik menyimak atau melihat Alkitabnya masing-masing di rumah. Iya, firman Tuhan di dalam Yehezkiel 20 ayat 19 berkata demikian. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, bagian firman Tuhan ini, Tuhan menyuruh umatnya untuk taat kepadanya, untuk taat melakukan segala aturan-aturan ataupun perintah-perintah Tuhan. Ayat ini juga berlaku buat kita semua
yang adalah anak-anak Tuhan zaman sekarang. Lewat firman Tuhan ini, Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Siapa yang mau menjadi anak Tuhan yang taat? Yang mau boleh angkat tangan? Wah, puji Tuhan. Banyak sekali ya yang mau jadi anak Tuhan yang taat. Nah, teman-teman, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan ketaatan? Ada yang tahu apa artinya taat? Yang tahu boleh angkat tangannya. Wah, banyak juga yang tahu ya. Taat itu artinya adalah tunduk. Taat itu artinya patuh. Ya, artinya juga bisa setia, melakukan semua yang diatur atau yang diperintahkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan taat, adik-adik. Terus contoh taat itu kayak gimana ya? Adik-adik ada yang tahu contoh taat itu seperti apa? Pasti adik-adik tahu. Nah, contoh taat itu seperti ini. Misal, tidak main game di HP saat belajar. Itu contoh ketaatan. Terus contoh yang lain apalagi? Misal, mengantri di tempat umum, misalnya mengantri di toilet, mengantri di bank, ya. Terus apalagi contoh taat yang lain? Contoh taat yang lain misalnya tepat waktu ke gereja atau tepat waktu beribadah. Nah, itu adalah contoh dari taat atau ketaatan. Tapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, manusia biasanya cenderung tidak taat. Ya, manusia biasanya tidak taat. Misalnya contoh ketidaktaatan tuh kayak apa? Lauseregen. Misal main game, ya, main game di HP saat belajar. Nah, itu contoh ketidaktaatan. Terus apalagi? Misalnya bolos sekolah. Bolos sekolah karena malas pergi ke sekolah. Nah, itu contoh ketidaktaatan. Terus apalagi? Telat datang ke sekolah, telat datang ke gereja. Itu contoh ketidaktaatan. Di sini ada yang tidak taat? Kakak yakin semua adik-adik adalah anak-anak yang taat. Amin? Amin. Iya, kenapa sih kok orang cenderung atau suka tidak taat? Kenapa ya? Kok kita bisa tidak taat? Kok orang lain bisa tidak taat? Ada apa? Kenapa? Pasti kan adik-adik bertanya kayak gitu kan? Nah, Lauseregen kasih tahu jawabannya. Jawabannya karena di dalam diri manusia, di dalam diri kita dan orang lain ada dosa, ya. Ada dosa dalam hidup manusia, ya. Nah, dosa itu adik-adik membuat hati seseorang menjadi jahat, ya. Dan dosa membuat seseorang selalu mengikuti keinginan hatinya yang jahat. Itulah kenapa orang sulit taat. Ya, orang sulit taat karena tadi apa? Ada dosa dalam hidupnya. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini Lause ingin menjelaskan satu hal, ya, satu kebenaran tentang ketaatan. Apa sih itu? Nah, pasti kan adik-adik penasaran toh? Ya, yang pertama, manusia bisa taat kalau ada Roh Kudus. Jadi, kalau manusia itu tidak memiliki Roh Kudus, manusia tidak akan bisa taat. Apa sih itu Karegen Roh Kudus? Roh Kudus itu Roh Tuhan sendiri yang diam dalam hidup manusia. Jadi adik-adik, yang namanya manusia tidak akan bisa taat kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Tidak bisa.
seseorang taat oleh karena pintarnya dia, hebatnya dia. Bukan usaha manusia atau pekerjaan manusia. Tapi itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita orang lain bisa jadi orang yang taat. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, dari dalam diri manusia, Roh Kudus mengerjakan 3 hal, ya. Yang pertama yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri manusia, kalau dia dalam diri orang itu, pertama, dia mengubahkan hati manusia menjadi benar. Yang dulunya jahat, yang dulunya salah, jadi benar dan baik. Itu pekerjaan Roh Kudus yang pertama. Terus yang kedua, apalagi yang dikerjakan oleh Roh Kudus, adik-adik? Yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah memampukan seseorang memilih yang benar. Itu pekerjaan Roh Kudus yang kedua. Terus yang ketiga, apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri seseorang? Yaitu memampukan orang untuk menjadi orang yang melakukan perbuatan yang benar. Nah, itulah 3 hal yang dikerjakan Roh Kudus di dalam diri seseorang. Nah, adik-adik, supaya jelas ya, bagaimana bisa kita taat ya, atau tentang ketaatan itu sendiri, Kak Regen saat ini sudah menyiapkan ya beberapa alat-alat ya. Kak Regen sudah menyediakan beberapa alat-alat supaya adik-adik tahu, mengerti dengan jelas apa itu ketaatan dan bagaimana seseorang bisa menjadi taat. Nah, teman-teman di sini lihat kan? Di sini ada apa? Di sini ada toples kaca. Nah, toples kaca ini adik-adik menggambarkan diri manusia ya. Nah, adik-adik lihat kan? Ini toplesnya kosong ya, tidak ada apa-apanya. Ini menggambarkan diri manusia yang belum diisi oleh Roh Kudus atau menggambarkan diri seseorang yang belum ada Roh Kudus. Nah, di sini adik-adik lihat ada 2 tulisan ya. Ada tulisan yang sebelah kanan kakak, ada tulisan yang sebelah kiri kakak. Yang sebelah kanan bertuliskan pilihan yang baik, yang di sebelah kiri kakak ini bertuliskan pilihan yang buruk. Nah, ini melambangkan kebiasaan kita sebagai manusia. Nah, ada satu lagi adik-adik. Di sini ada apa ini namanya? Tanda panah. Ya, tanda panah. Nah, tanda panah ini melambangkan kecenderungan hati kita atau melambangkan hati kita sendiri. Nah, adik-adik lihat ya. Tadi kan Kak Regen bilang bahwa toples yang kosong ini melambangkan manusia yang belum ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Ketika manusia belum ada Roh Kudusnya, hatinya selalu memilih yang mana? Ada yang tahu memilih yang buruk atau memilih yang baik? Bingung kan? Coba sekarang lihat ya. Ini kan hati, ini kan diri manusia yang belum ada Roh Kudus. Sekarang lihat ya. Lihat ya. Lihat. Tara. Tanda panahnya menuju kemana? Adik-adik? Menunjuk kepada apa? Kepada tulisan yang berkata pilihan yang buruk ya. Itulah keadaan orang yang hidupnya belum diisi atau dihinggapi oleh Roh Kudus. Pasti dia akan memilih hal-hal yang buruk. Maka dia juga akan sulit
untuk jadi orang yang taat. Nah, sekarang Kak Regan pegang botol ya. Botol ini berisi air ya. Air ini melambangkan Roh Kudus ya. Nah, sekarang kita tuang air ini ke dalam toples kaca yang kosong ini. Karena kita mau tahu ya keadaan orang yang sudah diisi oleh Roh Kudus ya. Sekali lagi, ini adalah keadaan orang yang belum diisi oleh Roh Kudus. Nah, sekarang kita mau tahu keadaan orang yang diisi Roh Kudus. Yuk kita masukkan ke dalam toples ini. Adik-adik lihat ya. Kak Regan memasukkan air ke dalam toples ini. Kita isi sampai penuh. Ini adalah gambaran Roh Kudus yang masuk ke dalam diri seseorang. Kita isi sampai penuh. Iya. Isi terus sampai penuh, Kak Regan. Iya, terus. Cukup ya, jangan terlalu banyak-banyak. Nanti bisa lebar, airnya bisa kemana-mana. Nah, adik-adik, sekarang toplesnya sudah penuh. Sekarang toples ini melambangkan orang yang sudah diisi oleh apa? Pinter. Orang yang sudah diisi oleh Roh Kudus. Lihat ya, ada perbedaannya. Tadi yang sebelum diisi Roh Kudus, hatinya pasti memilih yang buruk. Memilih pilihan yang buruk. Sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat nih. Keadaan hati orang yang sudah diisi oleh Roh Kudus. Lihat. Eng. Abrakadabra, bukan sihir, bukan sulap. Kita lihat kemanakah tanda panahnya? Tanda panahnya. Lihat. Tanda panahnya ke arah mana? Ke arah pilihan yang baik. Lihat adik-adik. Ya. Tadi ke arah mana sebelum diisi? Sebelum diisi ke pilihan yang buruk. Tetapi setelah diisi oleh Roh Kudus, hatinya memilih apa? Memilih yang baik. Nah, adik-adik, jadi sekali lagi Kak Regan mau menjelaskan kalau adik-adik ya di dalam hidupnya belum ada Roh Kudus, adik-adik akan sulit untuk memilih yang baik. Adik-adik akan suka memilih yang buruk dan akhirnya adik-adik sulit taat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, rahasianya kita harus menerima Roh Kudus kalau kita mau jadi orang yang apa? Yang taat ya. Kita tidak bisa taat dengan kekuatan diri sendiri karena kita adalah manusia berdosa. Kita bisa taat kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Pertanyaannya Kak Regan, bagaimana Roh Kudus bisa ada di dalam hidup kita? Ada di dalam diri saya. Bagaimana caranya Kak Regan? Caranya mudah, caranya gampang. Caranya adalah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Ketika kita mengaku percaya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, maka saat itu juga Roh Kudus akan ada diam di dalam diri adik-adik, ada di dalam diri kakak, ada dalam diri semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu caranya supaya Roh Kudus ada dalam diri kita atau dalam diri seseorang. Ya, maka dari itu Kak Regan mengajak, ayo kita undang Roh Kudus dan kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita jadi anak-anak yang taat. Ketika kita taat, Tuhan senang. Orang lain diberkati oleh kita. Tetapi kalau kita tidak taat,
kita membuat hati Tuhan jadi sedih dan membuat orang lain juga jadi sedih. Adik-adik gak mau kan buat hati Tuhan jadi sedih? Gak mau? Iya, jangan seperti itu. Anak Tuhan yang baik harus buat hati Tuhan senang, ya. Kita harus buat orang-orang di sekitar kita senang. Itu baru namanya anak-anak Tuhan. Adik-adik, kakak berdoa adik-adik bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kakak rindu semua anak-anak sekolah minggu semuanya itu jadi anak-anak yang taat. Lause Regen yakin semua Lause juga pasti punya keinginan yang sama. Mari adik-adik kita dorong setiap diri kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Demikianlah firman Tuhan di hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa lagi. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Lause Regen. Firman ini mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Sebab ketaatan menyenangkan hati Tuhan dan membuat kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk menjadi orang yang taat dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali adik-adik. Jangan lupa kita bertemu lagi di minggu depan di ibadah sekolah minggu GKA Anugerah Tulung Agung. Bye-bye. Shalom, senang sekali Lause Tuti bisa berjumpa dengan adik-adik. Hari ini Lause Tuti membawa kabar sukacita secara khususnya bagi anak-anak sekolah minggu GKA Anugerah Tulung Agung, bahwa kita akan mengadakan ibadah secara offline atau ibadah tatap muka di gereja. Khusus untuk bulan November, adik-adik kita akan beribadah offline 2 kali, yaitu tanggal 7 November dan tanggal 21 November pukul 9 pagi di gereja. Dan untuk tanggal 14 dan tanggal 28, adik-adik kita tetap beribadah di rumah. Untuk ibadah di gereja tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan adik-adik akan mengisi formulir persetujuan. Bagi adik-adik yang dalam kondisi sakit, kurang enak badan, adik-adik untuk bisa tetap beribadah di rumah terlebih dahulu. Lause terus mengajak kita tetap berdoa, kita tetap bersandar dan berserah kepada Tuhan supaya Tuhan terus menolong sehingga kita bisa terus beribadah tatap muka di gereja. Demikian pengumuman dari Lause Tuti. Terima kasih ya, terus setia. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom, senang sekali hari ini Lause Tuti bisa kembali bersama-sama beribadah dengan adik-adik. Coba yang hari ini beribadah sama-sama katakan haleluya. Siapa yang beribadah hari ini? Wah, terima kasih ya, kalian sudah luar biasa, sudah hebat, sudah bangun pagi, sudah mandi dan sudah beribadah dengan Lause. Lause percaya hari ini kita sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau sudah dengar cerita berarti harus disimpan dalam hati, dilakukan dan hidup mengasihi Tuhan. Adik-adik, Lause Tuti selalu mengingatkan supaya kita terus berdoa untuk keadaan kita hari-hari ini.
kita mau terus berdoa Tuhan menolong kita supaya corona segera berlalu dan kita bisa beribadah kembali. Oh ya, Lo Setuti tidak lupa mengingatkan untuk kita mematuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau sering berpergian. Jadi dengan cara seperti itu kita menyelamatkan diri kita sendiri dari penyakit corona atau virus corona dan juga kita menyelamatkan orang lain. Terima kasih ya. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita semua. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.